Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randava dengan NIM akhiran 104. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 17 prinsip UI UX pada website yang saya pilih, yaitu website with Angga. Pada prinsip yang pertama yaitu user compatibility, yang mana di dalam website ini itu memiliki kontras warna yang cukup baik, karena warna pada font dan juga background itu baik karena bisa dengan mudah dibaca oleh user. Kemudian pemilihan font dan warna itu tidak terlalu banyak, itu menjadi nilai bagus juga. Desain website ini juga termasuk minimalis serta website ini desainnya itu sudah mengikuti desain-desain terkini, ya, desain-desain terbaru. Kemudian pada website ini ketika kita mendaftar itu nantinya kita itu bisa menentukan bidang yang kita pingini itu di mana, bidang yang kita minati itu kemana gitu. Saya di sini memilih full stack, jadi di settingan user itu ya terdaftar full stack development. Lalu kemudian di sini juga ada roadmap yang memudahkan kita memilih ya kelas-kelas, misalnya bidang mana yang kita minati. Kemudian ya di dalamnya kita bisa mengikuti flow kelas-kelas yang sudah disediakan untuk memudahkan kita menjadi seorang profesional. Ya, jadi di sini kelasnya itu levelnya itu dimulai dari pemula sampai dengan profesional, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu product compatibility. Ya, website with Angga ini itu merupakan website yang digunakan sebagai platform belajar atau kursus mengenai bidang teknologi. Bidang teknologi yang seperti apa? Itu diantaranya seperti desain, development, software engineering, seperti itu. Lalu juga yang terbaru itu ada tentang data. Kemudian website ini juga mendukung pada browser web yang populer seperti Safari, Chrome, dan juga Microsoft Edge. Lalu kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu task compatibility. Contohnya seperti pada navbar, navigasi ini yang di atas itu memiliki drop down yang memudahkan kita memilih kelas tujuan yang kita pingin gitu. Misalnya di sini saya ingin belajar PHP.
Nanti ada beberapa kelas yang berkaitan dengan PHP seperti itu. Lalu ya, misalnya kita juga bisa mengatur nih kelas mana yang sedang promo pada bulan ini. Ya, ini kelasnya. Ini kalau nggak salah menggunakan checkbox ya. Lalu selanjutnya pada poin keempat itu workflow compatibility. Jadi misalnya di sini saya sudah ada beberapa kelas, misalnya ini. Contohnya itu misalnya di kelas ini ya, kelas yang saya pilih itu apa tadi, tentang Flutter dan Laravel, membuat sebuah app tentang jual beli sepatu misalnya. Nah, pada kelas ini itu ada forum diskusi. Nah, ini nanti kita bisa menanyakan apapun tentang seputar kelas ini, permasalahan yang ada pada apa yang kita bingungi, apa yang kita error misalnya di codingan, itu kita bisa menanyakan di sini. Nanti mentor itu akan memberikan jawaban atas permasalahan kalian. Kemudian prinsip yang kelima yaitu konsistensi. Ya, misalnya itu ya, konsistensi. Konsistensi itu ini penggunaan konten yang ada di penggunaan warna, tipografi warna ataupun desain yang membungkus setiap konten kelas ini itu seragam gitu, konsisten. Nah, jadi konten yang ini dengan semuanya itu memiliki ukuran dan warna yang sama seperti itu. Lalu kemudian simplicity, misalnya itu misalnya itu ya pada ini semuanya itu untuk review itu memiliki warna yang seragam, yaitu warna kuning ya. Lalu misalnya ini pada navigasinya ya, pada pemilihan warna icon dari konten yang ada ini itu seragam, yaitu berwarna biru. Kemudian poin ketujuh yaitu familiarity. Yaitu familiarity. Ya, desain yang mendekati kelaziman atau keumuman yang diterima masyarakat. Desainnya itu umum, desain yang konsisten itu contohnya itu seperti ini, desain pada apa ini, icon pencarian dan icon notifikasi
Lalu misalnya yang tadi poinnya sebelumnya itu seperti ada navigasi ini, warnanya juga biru, konsistensi. Lalu kemudian pada kelas itu pada kelas apabila kita selesai menyelesaikan materi itu akan menampilkan icon berwarna hijau, selesai seperti itu ya. Dan misalnya pada icon mana ya, icon login, kan terdapat icon warna abu-abu, ini juga termasuk konsistensi ya. Kemudian kontrol. Kontrol ini misalnya gini, kita mau beli kelas misalnya tentang ini, full stack Flutter Laravel Laundry Market App ya. Kita mau beli, gabung ke kelas, nantinya itu akan muncul pop-up notifikasi yang menangani transaksi pada kelas yang ingin kita beli barusan ini. Apabila kita mengklik iya, kita mengonfirmasi membeli, dan apabila tidak kita batalkan. Dan contohnya itu juga pada pencarian ya. Misalnya kita mencari keywordnya itu Laravel ya, nanti akan muncul beberapa kelas yang berkaitan dengan keyword yang sudah kita ketikkan ini. Nah, ini nantinya akan memberikan sugesti ya kepada user melalui inputan tadi ya, seperti itu. Lalu WYSIWYG, what you see is what you get, itu kalau dari user ya, itu kan kalau yang saya tangkap itu what you see is what you get itu merupakan editor atau alat yang memungkinkan user itu bisa membuat atau mengedit konten yang ada pada website ini ya kan. Namun user itu apa ya, karena Build with Angga ini konten platform untuk kursus online, jadi ya yang memungkinkan untuk bisa mengedit atau membuat konten itu mereka gitu, orang-orang tertentu saja, yaitu mentor ataupun yang developernya gitu. Ya, termasuk itu nanti menambahkan teks, gambar ataupun video dari materi yang akan dibuat. Selanjutnya poin ke-10 itu responsiveness. Website Build with Angga ini sudah responsif, bisa dibuka melalui web, browser, desktop,
lalu mobile, handphone, ataupun tab. Misalnya kita pindah ke tab. Nah, layar sudah menyesuaikan dengan ukuran dari device seperti itu. Lalu poin yang ke-11, prinsip ke-11 yaitu robustness. Nah, pada website Bitangga ini memiliki kemampuan browsability, yaitu dapat mencarikan, dapat menjelajahi konten yang ada. Novel, kita enter, nah berarti akan menampilkan konten yang berkaitan dengan keyword itu. Lalu juga recoverability, yang mana itu sistem dapat mampu mengambil tindakan apabila terjadi error dan nantinya akan memperbaiki kesalahan itu. Ya, misalnya nanti apabila ada error, si developer itu nanti akan biasanya akan memberikan notifikasi atau menampilkan halaman yang berisikan yang memberikan informasi kalau ini sedang misalnya maintenance, seperti itu. Kemudian lanjut ke prinsip ke-12 yaitu invisible technology. Invisible, tampilkan fungsionalitas tutupi keremitan algoritma. Jadi pada website ini itu kita dapat menganalisa, ada fitur yang bisa menganalisa kemajuan belajar user. Jadi di sini ini ada progres belajar, di mana kita bisa melihat 7 hari ke belakang ini kita statistiknya itu kita menyelesaikan berapa lama, seperti itu. Ini ada kekuatan saya. Misalnya kan di sini saya ngambil materi tentang full stack development. Jadi saya mengambil kursus yang berkaitan dengan full stack, yaitu front end dan back end. Dan ya, kebanyakan materi yang saya sudah selesaikan itu kebanyakan dari front end, ya sekitar 147 materi, dan back end sekitar 78, seperti itu. Lalu yang ke-13 itu protection, yaitu terdapat keamanan dalam mengubah password. Nah, pada setting kita bisa mengubah, ya kita juga bisa mengubah profil kita, lalu juga kita bisa mengubah password kita, password lama, dan kita ubah ke password yang baru. Selain itu, misalnya kita mau masuk tapi kita lupa dengan passwordnya gitu, kita bisa meminta merecovery password kita kembali melalui akun email Google Gmail yang kalian punya. Nanti itu akan recovery passwordnya itu akan diberikan kepada user, seperti itu.
Kemudian flexibility, fleksibilitas kepada user, misalnya dalam mendapatkan notifikasi ya terkait pemberitahuan. Di sini sudah tidak ada mengenai pemberitahuan tentang misalnya terkait kursus atau pembaruan ataupun mungkin semacam error-error itu nanti akan disampaikan melalui notifikasi ini ya. Selanjutnya poin yang ke-15 yaitu ease of learning, yaitu misalnya Build with Angga itu menyediakan berbagai topik kelas yang luas ya. Di sini UI design, graphic design, web development, Android development, iOS, dan data analis juga ada gitu. Jadi memungkinkan user itu bisa menemukan kursus yang sesuai, dan katanya itu kedepannya itu nanti akan ada kelas tentang ya, data science, tentang machine learning seperti itu. Kalau kursus yang disajikan itu berupa video gitu. Materi yang diberikan, misalnya kursus yang diberikan itu tergolong fleksibel karena kita bisa mengaksesnya kapanpun. Lalu silabus ya, materi yang disajikan itu terstruktur gitu. Jadi kita bisa mempelajarinya mulai dari dasar sampai ke mahir gitu. Lanjut ke poin yang ke-16 is to use. Misalnya pada navigasi ini ya, itu cukup jelas, mudah dipahami dengan menu dan icon-icon yang ya, jelas gitu. Jadi user dapat memudahkan ya, mau kemana, misalnya mau ingin cari promo vessel yang saat ini update apa gitu, lalu ataupun mencari kelas yang ingin dipilih, ataupun bingung mau ini bidangnya mau kemana. Jadi kita bisa melihat melalui roadmap ataupun bisa melakukan bootcamp ya, seperti itu ya. Dan poin yang prinsip yang terakhir yaitu direct manipulation. User itu bisa mengakses video ya pada kursus itu. Jadi langsung misalnya user dapat ya ini memutar videonya, menghentikan, melompat ke bagian tertentu juga, lalu ya dapat mengontrol video ini. Dan juga user bisa lompat ke materi yang ya mungkin sudah rasa ini sudah paham, mungkin bisa lompat ke materi yang berikutnya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.